Kalau dari Mas Subhan sendiri ngerasa ada yang dukung nggak nih dengan Roy Suryo yang tancap gas langsung ke Begini, Dasmin? berkali-kali saya katakan ke teman-teman bahwa saya itu memiliki bukti seterang Monas yang ada di Jakarta. Asik. Nah, dengan perumpamaannya bagus juga nih. Nah, Seterang dengan Monas. hadirnya Pak Roy Suryo, saya tambahkan lagi sekarang. Seterang apa nih? Bukti saya untuk menggugat ini Oke. kayak matahari terbit dari timur, tenggelam ke barat. Oke. Itu. Sehingga lawan saya kalau mau menyangkal harus bikin matahari yang terbit dari utara ke selatan. Itu. Lawannya. Itu harus itu. Kita yang saking kuatnya itu. Kita yang di bumi silo. Kepanasan yang ada. Kiri 320. Gitu. Oke. Iya, Li. Bang Subhan, kita di sesi kali ini juga kedatangan Mas Ahmad Suparji, pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar. Kita persilakan masuk. Mantap ini. Mantap. Bang Ahmad Suparji akan membuka dengan pantun. Enggak ya, Bang? Pantun. Ada dong, Bang, pantun buat Okezoners. Oke, Pak dosen. Iya, Mbak. Cerita Bapak. Monggo, Pak. Di mana? Oh. Kita lagi. Saya di pinggir aja, provokator siapa? Kayaknya kita suruh deketan, Pak. Oh, Nggak tahu iya. kenapa begitu. Apa saya di tengah? Biar selatan. Oke, Pak, kita Bang Ahmad saya panggilnya kan. Kita lagi bahas tentang gugatan ijazah Gibran. Oh, Tadi 125 triliun nih. 125 triliun. Tadi informasi dari Bapak kebagian 450.000 setiap warga negara. gitu. Tapi kalau dari Bang Ahmad sendiri pandangannya, setiap apalagi juga aktif kan di universitas gitu. Kalau dari luar negeri dan membutuhkan legalitas, itu biasanya kayak gimana normalnya, Pak? Satu dokumen ya, Betul. termasuk ijazah kan, Betul. Iya. supaya diakui kan gitu. Ya tentunya ada semacam surat keputusan kan dari instansi yang terkait kan gitu. Misalnya dalam hal ini ijazah ya, Kementerian Pendidikan ya, dasar menengah sekarang kan, waktu itu Kemendikbuddikti kan gitu. Jadi dalam hal ini penggunaan sebuah dokumen dari luar negeri itu kan memang tidak bisa sembarangan kan gitu. Harus ada sebuah mekanisme pengesahan secara resmi kan gitu. Bahwa juga tentunya ketika mengesahkan itu kan tidak harus kemudian dilakukan secara sekonyong-konyong gitu ya. Harus ada sebuah penelitian baik aspek substansinya ya, termasuk kemudian penyesuaian dengan angka-angkanya. Jadi bahwa dalam suatu proses misalnya ya, kita di dalam negeri saja, kalau kita mau melegalisir suatu ijazah itu kan harus disandingkan dengan ijazah aslinya. Baru kemudian disahkan kalau seandainya ada sebuah fotokopian gitu loh. Demikian pula kalau ada sebuah kontrak, ada sebuah perjanjian ya, termasuk dari ijazah itu, tentunya ada keterkaitan bagaimana Kementerian Luar Negeri atau kementerian sejenis kan gitu. Dan kalau misalnya suatu perguruan tinggi menerima dosen ya dari luar negeri pendidikannya, maka harus ada penyetaraan kan gitu. Ada penyetaraan dari instansi yang terkait di dalam negeri ini. Dan bentuk penyetaraan itu ya memang berupa sebuah surat keputusan kan gitu loh. Ya, dan inilah sebetulnya jadi polemik kan, apakah ini surat keputusan atau surat keterangan kan itu loh. Nah itu, tapi semuanya kan akhirnya menjadi terbuka bahwa ternyata ada sesuatu yang kemudian baik secara prosedur maupun secara substansi itu dipertanyakan kan gitu. Dari sisi prosedur kok kemudian muncul surat keterangan bukan sebuah surat keputusan kan, dan kemudian secara substansi adalah berkaitan dengan syarat untuk pemenuhan yang mendapatkan surat keterangan tadi itu. Tetapi ya ini mestinya bisa secara sederhana sih diselesaikan kalau memang ada bukti-bukti yang jelas kan itu. Ada bukti yang kemudian tadi seterang Monas tadi itu kan gitu ya. Gitu. Jakarta Utara, Jakarta Utara, Jakarta Pusat. Salah saya. Jadi kan memang ada gium kan, alat bukti itu harus terang dari cahaya gitu, lebih terang dari cahaya. Maka Tapi
maaf saya potong Mas. Yang dilawan Pak Subhan kan seorang wakil presiden, orang nomor 2 di negeri inilah kasarnya. Simulasinya bagaimana sih kalau misalkan memang itu terbukti, kalau secara hukum tuh bakal ada kayak gimana secara hukum? Ya, Pak, misal kita berandai-andai ya. Iya kan, kalau ini kan gugatan kan, perbuatan melawan hukum kan, gugatan perbuatan melawan hukum, tentunya ada yang tergugat 1, ada turut tergugat 2, ada kemudian turut tergugat dan 1 dan 2 dan sebagainya. Maka kan kalau kita mencoba menganatomikan gugatan perbuatan melawan hukum kan 1365 KUH Perdata kan, betul. Bagaimana dibuktikan tentang unsur perbuatannya, kemudian unsur melawan hukumnya. Melawan hukumnya itu kan pada mulanya kan 1365 itu kan bersifat positivistik ya, hanya melawan peraturan perundang-undangan. Tetapi dulu ada sejarah kasus Liden Bom Cohen itu, pada satu perkembangan tentang unsur melawan hukum itu, ada melawan kewajiban yang bersangkutan, melawan hak subjektif orang lain, melawan kehati-hatian, melawan kelaziman dan gitu loh. Dan sisi yang lain dibuktikan tentang unsur kerugian ya, unsur kerugian tadi, kemudian material. Nah, itu kerugian yang itu imaterial yang 125 itu Pak. Ya, terus kemudian ada unsur kausalitas kan, antara melawan hukum dan kerugian tadi itu. Jadi sebetulnya cukup sederhana membuktikan tentang unsur 1365. Nah, bagaimana konsekuensi dari putusan tadi itu kan yang ditanyakan? Ya tentunya kan konsekuensinya tergantung dari tuntutan Pak Subhan kan. Apakah kemudian dinyatakan bersalah, dinyatakan kemudian melawan hukum, kemudian diminta bayar kerugian atau apa kan, tergantung dari petitumnya gitu loh. Saya minta Gibran dinyatakan tidak sah menjabat presiden. Ya itu. Kenapa tidak sah? Karena itu tadi cacat melawan hukum. Nah itu menarik kalau tuntutannya itu kan dinyatakan tidak sah sebagai wakil presiden. Dampaknya luar biasa besar. Syarat menjadi calon wakil presiden dianggap tidak terpenuhi kan gitu. Nah apakah itu nanti hakim memiliki kompetensi, memiliki kewenangan tentang itu kan gitu loh. Sementara kan kalau kita cermati dari belakang bahwa pernyataan sah itu kan melalui sebuah keputusan dari KPU kan gitu loh. Nah keputusan KPU waktu itu kan sebagai suatu produk pejabat tata usaha negara bisa digugat melalui TUN kan. Tetapi kan sudah ada jangka waktu 90 hari yang sudah lewat kan. Sehingga kemudian akhirnya syarat formilnya menjadi tidak terpenuhi kan gitu loh. Jadi menarik nanti apakah hakim akan berani mengambil sebuah putusan dalam arti menjadi menyatakan tidak sah sebagai wakil presiden karena pencalonan waktu itu adalah dianggap tidak sah karena syaratnya adalah tidak terpenuhi katanya dengan soal pendidikan. Nah ini soal pembuktian sekali lagi bagaimana menghadirkan surat, menghadirkan saksi, menghadirkan sebuah persangkaan, menghadirkan ahli kan gitu loh. Nah bahkan yang menarik adalah apakah akan ada sumpah misalnya seperti dalam sebuah persidangan kan itu. Nah itu ya karena itu salah satu alat bukti kan itu bukan salah bukti kan. Sumpah pemutus ya Pak. Iya sumpah pemutus. Nah, minta nanti diingetin sama Bapak. Dia hadir bersumpah tentang pendidikannya.